Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Temrek TV. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, berharap dengan sangat ya untuk terus sokong channel Temrek TV, karena channel ini baru pemula guys. Tanpa bantuan kalian mungkin channel ini tidak berkembang sejauh ini. Oke teman-teman, dalam kali ini saya ingin nge-reaction salah satu video, yaitu tentang kunjungan China kepada Malaysia dan beberapa negara lainnya, namun tidak ke Indonesia guys. Kenapa nih? Ada apa gerangan? Untuk teman-teman komen di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita simak seperti apakah videonya. Let's go. Blame China. I don't blame Vietnam. I see the meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. The meeting, like trying to figure out how do we screw the United States of America. Whoa, some choice words there from U.S. President Donald Trump, who is watching Xi Jinping and his tour of Southeast Asia very closely. Wow, This week, wow, Xi is on a amazing, state visit of amazing. Vietnam, Malaysia, and Cambodia. He's out to position China as a stable partner, especially in comparison to the United States. Remember, Vietnam and Cambodia were among the nations hardest hit by Trump's reciprocal tariffs before the 90-day pause. So while they're rolling out the red carpet for Xi Jinping, they have to appease Donald Trump. And analysts say Trump's chaotic policies are drawing Southeast Asia even closer to China. Wow. Presiden China Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke beberapa negara di ASEAN, tapi bukan Indonesia. Oh. Kenapa kira-kira Indonesia Kenapa nggak dipilih? ya, cuy? Dan Ada negara apa mana nih aja yang akan gerangan nih, dikunjungi? cuy? Kita lihat. Iya, Xi Jinping atau Presiden China ini akan melakukan kunjungan ke Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. 3 negara ini ya yang ada di ASEAN. Kenapa Indonesia nggak masuk? Sebelum ke sana, negara tetangga kita ataupun Padahal Malaysia sama-sama ini menganggap anggota bahwa BRICS, kunjungan guys. Xi Jinping datang ke negaranya merupakan hal yang sangat penting. Dijadwalkan 15 hingga 17 April 2025. Kunjungan kepala negara asing yang sangat penting. Kunjungan Xi Jinping ini juga bertepatan dengan perannya Malaysia sebagai negara yang memegang kepemimpinan di ASEAN. Dan banyak pertemuan yang dilakukan, diserangkaian pertemuan lah sampai akhir tahun nanti. Nah, bagi Malaysia sendiri ini merupakan kunjungan yang perlu dirayakan seiring dengan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Malaysia dan China yang berlangsung tahun lalu, yang menandai tonggak penting hubungan bilateral kedua negara tersebut. Tadi aku ketemu salah satu artikel yang cukup bagus dan menurutku ini keren banget dari Kompasiana yang bisa ngejelasin, karena ada beberapa artikel yang judulnya doang tapi nggak menjelaskan terkait dengan alasan Xi Jinping nggak ke Indonesia. Ini salah satunya adalah dalam posisi rantai global ya, dalam perdagangan, tetap balik lagi ke perdagangan. Ya, Ini betul, katanya Kak. Indonesia ini posisinya sebagai rantai pasok dan rantai nilai global. Sementara kalau Vietnam dan Malaysia ini udah menjadi simpul yang penting dalam perakitan barang-barang manufaktur dan elektronik untuk pasar Amerika. Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah. Dalam konteks perang dagang, China ini lebih berkepentingan untuk mengamankan jalur-jalur logistik dan manufaktur yang rawan terganggu akibat tarif Trump. Vietnam dan Kamboja misalnya menjadi jalur transshipment barang-barang China untuk menghindari beban tarif masuk ke pasar Amerika Serikat. Dan dari dulu pun kita tahu lah ya bahwa Indonesia ini nggak mau condong ke satu negara atau keberpihakan ke negara ini tapi nggak berpihak ke negara ini, atau dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Wah, yang ini menjauhi keren nih, keberpihakan cuy. Bagus terbuka nih, cuy. dalam konflik global. Katanya sih pemerintah Indonesia berhati-hati untuk menjaga keseimbangan relasi dengan Washington dan juga dengan negeri Panda. Jadi itu dia beberapa alasan kenapa Xi Jinping nggak mengunjungi Indonesia. Nah, menurut kalian gimana? Apakah dengan kondisi perdagangan saat ini, Indonesia dengan sikapnya yang terus berada di tengah-tengah itu menjadi sebuah hal yang menguntungkan buat kita atau enggak? Tolong komentar. Ringgit berjaya. Kenapa? Men? Ini Malaysia akan menjamu Xi Jinping ya dari Tiongkok mulai tanggal 15 April mendatang. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ke Indonesia? Ya nggak tahu. Mungkin Malaysia mungkin lebih menjanjikan mungkin ya. Ente mungkin punya alasan lain, bisa tulis di kolom komentar ya kan. Notabene kan sebenarnya Cina dan Indonesia kan sama-sama anggota BRICS. Kenapa lebih ke Malaysia gitu ya? Ente boleh tambahkan. Kira-kira analoginya atau cocok loginya apa kira-kira seperti itu?
Jadi pemerintah Malaysia mengumumkan pada hari Rabu tanggal 9 April akan menjamu Presiden Xi Jinping untuk kunjungan 3 hari minggu depan karena kedua negara telah bergulat dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Kunjungan kenegaraan akan berlangsung dari 15 hingga 17 April ya, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Jadi Pak Tokmat ini nanti akan menjamu Presiden Xi Jinping. Tentunya tambah berjaya ringgitnya Pak Ji ini. Para menteri kabinet telah diberitahu bahwa kunjungan ini tidak hanya diantisipasi, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melihat hubungan perdagangan yang lebih baik dengan berbagai negara termasuk China. Kunjungan Xi Jinping menandai lawatan pertamanya ke Malaysia sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjabat. Keduanya bertemu di Beijing November lalu dan Presiden China dilaporkan juga mengunjungi Vietnam dan Kamboja sebagai bagian dari lawatan di kawasan tersebut ya. Tidak ada ke Indonesia, friend. Padahal China ini investasinya besar di Indonesia. Ketika dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang pasar global, China bergerak untuk memperkuat pijakan ekonomi dan diplomatiknya di kawasan tersebut. China pesaing ekonomi utama Washington, tetapi juga mitra dagang utama, adalah yang paling terpukul dengan tarif yang dikenakan pada produk-produknya sekarang yang mencapai 104%. Dan Malaysia, ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara, dikenakan tarif yang lebih rendah sebesar 24%, meskipun negara-negara lain dalam blok ASEAN yang beranggotakan 10 orang mengalami beberapa pungutan yang lebih ketat. Sementara China telah membalas Washington dengan tindakannya sendiri. Pemerintah Asia Tenggara telah memilih jalan dialog. Malaysia yang tahun ini menjadi ketua bergilir blok regional ASEAN akan menjadi tuan rumah pertemuan khusus para menteri ekonomi ASEAN pada hari Kamis untuk membahas cara menanggapi tarif Donald Trump ya. Dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Senin menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk berdiri teguh bersama, seperti itu, biar pokoknya ringgit berjaya, seperti itu. Presiden China Xi Jinping di dalam lawatan rasmi ke Malaysia menyeru agar hubungan Malaysia dan China diperkuatkan lagi dalam inisiatif mega iaitu Belt and Road Initiative ataupun BRI. Ni, korang yang budak-budak baru nak up ni, mungkin korang tak pernah dengar kan apa itu BRI. Tapi tak apa, jangan risau, saya akan explain kejap lagi. Akan tetapi, kali ni China nampaknya lebih serius dalam inisiatif BRI dengan Malaysia ni. Sebab kali ni Presiden diorang datang sendiri. Okey, apakah itu Belt and Road Initiative ni? Dia pada asalnya satu projek gergasi China yang nak sambungkan ekonomi dunia dengan China sebagai sebuah pusat. Dia rangkumi pelaburan dalam infrastruktur macam pelabuhan, kereta api, lebuh raya dan juga sebagainya. Untuk Malaysia, kita dah nampak beberapa. Ya teman-teman, kalian sudah simak ya kenapa China lebih mesra kepada Malaysia. Kenapa? Barusan kalian sudah simak videonya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.